Bang Hotman, pertemuan kita ini kan banyak yang suka, banyak yang tidak. Bang Ya, Hotman punya lovers, banyak sekali. Abang ada cemas nggak? Tiba-tiba nanti lovers abang menjadi... saya sudah merasakan itu di IG saya itu sudah banyak yang mengkritik. Ngapain sih katanya? Ya, ngapain sih itu beginilah. Tapi kan saya melihat bukan soal pro dan kontranya, saya kan hanya mau substansi berdiskusi. Kalau Yo. soal agama, saya selalu berprinsip bahwa kalau saya lahir di Pekanbaru, mungkin di kampungnya Pak Ustadz, saya akan menjadi Islam. Demikian juga kalau saya Pak Ustadz lahir di kampung saya di Tapanuli, bisa-bisa Pak Ustadz juga masuk keluarga Kristen. Atas dasar itulah saya mengatakan kadang-kadang saya beragama itu adalah bagian dari kodrat saya lahir di dunia. Jadi tidak ada alasan untuk membenci agama lain. Makanya saya itu sangat dekat dengan berbagai pesantren. Walaupun nama saya, marga saya Hutapea, saya sudah dapat gelar Gus Lora, Gus dari Tebu Ireng, ya, di Jombang, ya. Saya juga dapat gelar Lora dari Ketua PBNU, dan saya sudah berapa kali ceramah di Tebu Ireng, kemudian juga di Lirboyo di Kediri, dan bahkan di Padang. Dan di situ saya melihat bahwa kehidupan di pesantren itu ternyata beda total dengan anggapan orang luar, seolah-olah pesantren itu adalah tempat di mana para aliran keras begitu loh. Ya, saya pun begitu juga Bang Hotman. Karena pro kontra. Jadi saya katakan saya dengan Bang Hotman dipersaudarakan, pertama sama-sama manusia, bukan buaya. Kemudian yang kedua, kami sama-sama orang Indonesia. Kalau bahasa agamanya ukhuwah wataniyah, bersaudara karena sebangsa setanah air. Yang kedua ukhuwah insaniyah, bersaudara karena sama-sama manusia. Lalu kemudian dimanapun kita lahir, lalu setelah dewasa dalam ajaran agama saya diajarkan untuk mencari, untuk meneliti, dikasih Tuhan akal untuk berpikir. Lalu kemudian dalam Quran itu ada namanya surat Al-Mumtahanah ayat 8, isinya kalau orang yang berbeda agama denganmu itu tidak mengusirmu dari kampung halamanmu, tidak membunuhmu, tidak memerangimu, tidak mengusirmu, maka kau balas dia dengan dua. Berbuat baiklah engkau kepada dia dan bersikap adillah engkau. Oleh sebab itu, ketika abang menawarkan ke Kopi Joni dialog, saya merasa saya perlu merespon. Saya merasa perlu menjawab. Jadi ini sebagai jawaban saya, mudah-mudahan silaturahim kita tetap terjalin, insya Allah. Kebetulan ini saya biasanya dialog itu tidak menulis pertanyaan Bang Hotman. Tapi malam ini saya khawatir salah ngomong, jadi saya tulis. Oke. Pak Somad ini kan sudah banyak fansnya. Jadi apapun yang diucapkan itu sering bisa kadang-kadang sensitif. Ya. Itu bisa mengandung pro dan kontra, terutama yang berbeda agama, seperti mungkin saya juga ngikutin ada pro dan kontra sebelumnya, tapi saya tidak mau membahas itu, ya. Tapi dengan peranan Pak Somad yang sudah banyak fansnya itu, ya saya juga menyarankan agar lebih lembut, lebih akomodatif gitu loh, terhadap yang juga beda agama, sehingga lebih banyak fansnya nanti gitu. Begini Bang Hotman, saya ini dari kecil bertetangga, berkawan, datang ke rumah, bertamu dengan orang berbeda agama. Karena saya di Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Kisaran. Jadi satu gang itu macam-macam agamanya. Lalu kemudian setelah saya belajar agama, saya ceramah itu ada yang tablik akbar di tengah tanah lapang, ada di stadion. Jadi bisa dengar ceramah saya satu persatu. Adapun yang diviralkan orang itu konteksnya pertama di dalam masjid. Sholat subuh, menjawab pertanyaan orang.
Dan itu sudah kira-kira 4, 5 atau 6 tahun. Saking lamanya saya pun tidak ingat entah kapan. Di dalam masjid, tidak untuk publik, menjawab pertanyaan orang. Nah, jadi itu perlu saya jelaskan kronologisnya karena kita video ini kadang dipotong-potong. Nah, saya pun tak ingin membahas itu sebagaimana Bang Hotman juga tak ingin membahas itu. Saya kira sudah saya clearkan. Ya. Terkait tadi Abang Adam menyebut pilot. Kenapa Bang disebut Raja Pilot? Waktu krisis moneter tahun 98, sayalah yang menangani pertama kepailitan di Pengadilan Niaga. Dan pada saat itu hampir semua perkara kepailitan saya yang pegang. Hampir termasuk PT Kiani Kertas, punya Pak Prabowo juga saya yang bela lolos dari kepailitan. Itu di situ saya dapat ratusan miliar rupiah. Ya, ratusan miliar rupiah. Karena memang waktu itu kan dolar hampir 20.000. 20.000. Ya, jadi susah. Dan ini pun dengan corona ini bakal menggila di perkara, tapi belum sekarang. Orang-orang debitur, para konglomerat masih sebagian besar masih sembunyi di Singapura. Nanti begitu pun mulailah terjadi perkara karena banyak kontrak yang terputus. Saya panen lagi begitu. Artinya apa? Kualitas akan selalu dicari orang. Saya 20 tahun Pak join sama Dr. Nono Anwar Makarim Harvard Group, bapaknya Nadiem Makarim yang Menteri Pendidikan. Dulu Nadiem Makarim itu anak kecil waktu saya sudah join sama bapaknya. Saya 20 tahun di Makarim Taira International Firm, saya 4 tahun di Australia dengan pengacaranya 700 orang. Seperti saya bilang tadi, itulah yang membuat saya menjadi out of the box. Apapun persoalan hukum bisnis, otomatis dari otak saya itu dalam bahasa Inggris sudah otomatis lancar. Akhirnya dalam musim corona ini, akhirnya orang akan mencari. Orang akan selalu mencari. Kira-kira terkait tentang saya lihat Bang Hotman mencuci obat pakai deterjen. Kemudian pakai masker, kemudian melockdown diri. Itu sebetulnya Abang sedang mengajak apa dan gimana sebetulnya sikap terhadap corona ini? Saya tiap malam itu selalu nonton TV-TV luar negeri. Saya nonton CNN Internasional, saya nonton berbagai TV luar negeri. Saya melihat seperti di Amerika, sudah hampir 120.000 orang meninggal. Sehingga saya percaya bahwa tidak mungkin 120.000 orang meninggal hanya karena percikan ludah. Pasti ada cara lain yang membuat orang begitu banyak, yaitu antara lain melalui udara yang dari napas dari si yang positif. Itulah membuat saya jadi parno sehingga mesra hati-hati. Itu sebenarnya karena saya terlalu banyak saya nonton semua kejadian di Brasil, di Italia, di Amerika, ya. Di Amerika sekarang sudah hampir 120.000. Nggak mungkin dong 120.000 itu kena percikan ludah. Pasti penularannya itu pasti di luar selain ludah pasti ada. Itu makanya saya apa boleh buat di rumah saya itu hampir di semua sudut ada sanitizer, ada semprotan. Udah nggak tahu deh, udah kayak parno begitu. Itu yang mesti anak-anak muda nih tahu Bang Hotman. Apa 5 poin tadi? Dari mulai tujuannya jelas, bernyali, ngotot, kerja keras, sosialnya baik. Kemudian tujuan dari gaya itu pun punya tujuan. Bukan sekedar ingin hura-hura dan lain sebagainya. Saya kira itu mendidik. Kemudian terkait dengan 3F ini. Banyak anak orang kaya, gagal sekolahnya, narkoba, tinggal di luar negeri pun tak betul. Tapi 3F ini bisa tes pendidikannya gimana? Kiat Bang Hotman. Ya, pendidikan paling utama itu kan dalam keluarga. Apa yang dilihat kehidupan kita sehari-hari, mau tidak mau, itu otomatis melekat kepada jiwa anak. Anak saya tiga-tiganya lulus Fakultas Hukum dari tiga subuh udah bekerja. Dia lihat gaya hidupnya memang kerja tanggung jawab. Ya, dia lihat keluarga juga tentram. Itulah bagian yang dia lihat tiap hari sehingga
mendarah daging dalam dirinya. Jujur bahwa walaupun di generasi saya itu banyak mobil mewah, anak-anak saya nggak pernah tertarik untuk pamer mobil mewah. Karena apa? Dia dari kecil sudah melihat mobil mewah itu. Jadi contoh hal yang paling bagus untuk anak adalah contoh yang kita lakukan tiap hari dalam keluarga. Itu kira-kira. Itu adalah pendidikan yang paling bagus. Australia, Bang Lukman. Bang Hotman, Australia. Berapa orang lagu Boti yang sampai ke Sydney? Kau tahu lagu Boti, Bos? Lagu Boti kampung halamanku. Berapa orang lagu Boti yang sampai ke Sydney? Ya ada 1-2 lah, tapi yang saya itu di sana bergabung dengan kantor pengacara di sini yang pengacaranya 700 orang, seperti yang Pak Ustadz lihat di TV-TV itu. Ya, di mana kalau Ustadz lihat kan di TV pengacara-pengacara bule itu bersidang. Dulu kerja saya di situ, ikut mengantar pengacara-pengacara bule itu pakai wig ke sidang, dorong bukunya, saya nonton berhari-hari bersidang, dan saya belajar bahasa Inggris hukumnya. Akhirnya bahasa Inggris hukum itu kan tidak bisa dapat dari guru les. Itulah yang membuat saya menjadi benar-benar otaknya itu legal minds terus. Kalau dijawab berapa, saya cuma 1 orang lagu Boti ada di sini. Orang banyak melihat abang kan bukan lagu Botinya. Orang melihat abang Lamborghini-nya. Orang melihat abang cincin berliannya. Banyak orang melihat setelah sukses. Sampai ada anak ospek kuliah itu, dia tulis cita-cita jadi Hotman Paris Utapia. Jadi 5 poin, kalau dibatasi 5 poin kiat sukses. Supaya anak muda ini jangan jadi pemimpi. Dia mesti belajar juga kerja kerasnya. 5 poin, bisa Bang ringkas? 1, harus jelas tujuannya dulu. Kalau mau sukses kita harus jelas tujuannya dulu, ya. Karena kita tidak mungkin sampai ke tujuan kalau kita nggak tahu, ya. Yang kedua adalah nyali. Nyali adalah salah satu pokok penting modal sukses. Tanpa ada keberanian akan susah sukses. Yang ketiga adalah kalau seperti kata si pendiri Facebook, ya, persisten, ya, persisten. Artinya ngotot gitulah, ngotot terus menerus, ya. Yang keempat tentu kerja keras. Yang kelima adalah socialize, mengenal, membina relasi. Itulah 5 inti pokok dari yang saya terapkan selama ini. Yang dulu tidak ada rasa, sekarang jadi rasa percaya diri. Jujur aja Pak Ustadz, saya memakai berlian ini bukan untuk pamer, tapi saya datang ke tempat rapat dengan dasi mahal, semua orang tahu bermerek, dengan cincin berlian yang kadang satu berlian ini 6 miliar. Orang kita itu menjadi apa? Namanya itu self confidence, convincing, ya. Orang bule itu, saya kan paling sering bertarung sama orang bule. Orang bule itu suka anggap rendah sama orang Indonesia, karena dianggap kita itu masih bodoh. Tapi begitu kita masuk ruangan, dari mulai sepatunya pun dia tahu mereknya, dasinya dia tahu mereknya, adanya di Champs-Élysées di Hollywood, adanya di Milan, dia langsung simpatik. Artinya apa? Orang yang berkualitas pakaiannya seperti itu, berarti otaknya juga berkualitas. Nah, itu bukan untuk pamer, tapi adalah bagian dari profesi untuk tampil pede gitu. Ada beberapa orang yang sempat terjatuh dalam hidupnya, kemudian salah. Kemudian setelah keluar dari penjara, Bang Hotman kasih dia kesempatan. Bang Hotman undang, kemudian bangkit percaya dirinya. Kemudian mungkin bagi sebagian orang lain sudah mencap dia, sudah menjudge. Itu apa motivasi Bang? Bisa kasih contoh yang mana ya? Ada beberapa, saya tak bisa sebut nama, nanti jadi infotainment. Ya bagi saya bahwa manusia kan bisa berubah, ya. Masa lalunya itu tidak perlu kita persoalkan, tapi kalau kita sudah yakin bahwa kepribadiannya bisa berubah, ya kenapa tidak? Kadang-kadang justru orang yang, terutama kalau dia intelektual, kalau dia
masuk penjara, justru orang kayak gitu yang bisa lebih dipercaya karena dia tidak mau lagi melakukan hal yang sama 2 kali. Ada banyak kasus Bang Hotman, dari mulai Nazarudin sampai JIS. Di antara semua kasus itu apa yang paling berkesan? Oke, yang paling berkesan dalam hidupku adalah waktu krisis moneter tahun 98, waktu itu masih Presiden Soeharto, di mana saya ditunjuk oleh Bambang Triatmojo. Waktu itu IMF menutup 16 bank. Ya, IMF menutup 16 bank. Di situ saya 2 minggu duduk tiap hari dengan Bambang Triatmojo, anak sulungnya Presiden, sebagai pengacaranya. Saya bersama-sama dengan Adnan Buyung, Oce Kaligis. Di situ saya benar-benar merasa berarti apa? Anak orang kampung menjadi penasehat dari anak presiden. Dan saya ingat persis waktu itu, pernah Bambang Triatmojo meminjam buku saya. Buru-buru dia lari-lari. Kenapa? Bapak minta katanya. Pasal berapa katanya. Jadi dia pinjam, terus dibawa lari-lari ke istana. Itu sangat berkesan. Kalau mengenai kasus-kasus, kalau kasus bisnis di Indonesia ini hampir semuanya keluar presidennya melalui kantor saya. Banyak benar kasus-kasus raksasa yang saya pegang dengan ide-ide out of the box bisa menang. Saya kasih contoh, saya pernah memenangkan perkara kepailitan di mana seorang kreditur saya kalahkan, tagihannya $1 miliar. Tapi jaminannya adalah tambang di perut bumi. Pertanyaannya adalah, boleh nggak swasta menjaminkan kekayaan di perut bumi? Waktu itu kasusnya saya menang melawan puluhan pengacara bule hanya dengan pelajaran kita waktu SD. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Bahwa bumi, kekayaan dalam negara di perut bumi adalah milik negara. Jadi saya dalilkan bagaimana kau bisa menjaminkan batu bara di perut bumi, berarti jaminan kamu catat, dan itu menang, dan waktu itu menggoncang seluruh dunia karena $1 miliar. Saya masih ingat krediturnya adalah Bank Standard Chartered Bank. Dan itu hanya satu dari puluhan kasus-kasus yang saya pegang. Out of the box, udah tiba-tiba boom keluar gitu. Kita bisa sampai jam 10, Bang Hotman. Bisa, terserah Pak Ustadz. Aku mau tanya nih Pak Ustadz. Dengan krisis corona ini, ya, kita sadar bahwa hidup itu sangat singkat. Sementara kita sibuk terus mencari uang. Kadang-kadang banyak orang meninggal ya pada saat dia mencari uang, uangnya pun tidak dinikmati. Saya ini sudah lama pengen pensiun, tapi mental saya tidak siap. Karena apa? Setiap saya mau istirahat, ada perkara baru, honornya 2 miliar. Ada perkara ini, honornya 3 miliar. Akhirnya nggak jadi pensiun. Pertanyaan saya kepada Pak Ustadz, apa yang harus saya yakini agar orang itu rela meninggalkan duniawi dan benar-benar bahagia hidup menikmati dirinya? Kalau yang saya yakini, Bang Hotman, Ya. bahwa pesan Nabi Muhammad, kalaupun kau punya 1 lembah dari emas, kau akan minta 1 lembah lagi kan. Jadi ada gunung di bawahnya emas semua, itu kau akan minta 1 lagi sampai mulutmu disumbat panas. Jadi nggak ada pernah puasnya, terus kurang. Macam orang haus minum air laut, kurang. Jadi sebenarnya kepuasan itu ada ketika kita memberi. Makanya ada buku The Miracle of Giving. Jadi ketika dia memberi, dan saya lihat itu ada pada Bang Hotman, ketika Abang memberi beras, memberi sembako, saya kira Abang sudah menikmati itu. Jadi ketika memberi itu diperbanyak, orang akan menemukan kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak semu. Karena ada kebahagiaan ketika kita dapat, dia kemudian kering. Tapi ketika orang menemukan kebahagiaan yang tidak semu itu, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi dia rasa. Tidak semua orang bisa menceritakan apa yang dia rasakan. Dan apa yang Abang rasakan pun belum tentu bisa Abang bahasakan. Karena bahasa terlalu miskin untuk menceritakan tentang rasa. Nah, saya jadi puitis pula jadinya depan Bang Hotman. Tapi itu Bang benar. Hotman sudah punya semuanya.
Lalu kemudian apakah Bang Hotman bahagia? So, gimana jawabannya? Belum bahagia. Karena itu tadi, mau pensiun ragu-ragu. Mau pensiun ragu-ragu. Begitu mulai kerja lagi, pusing lagi pemikiran. Ikut lagi terjun kepada masalah. Sehingga never ending story. Itulah yang saya tanya, bagaimana meng-cut off, ya udah that's enough. Tapi susah. Anak saya 3, semuanya pengacara muda. Saya perlu bimbing juga karena pengacara itu tanpa jam terbang, tanpa benar-benar bekerja nanganin kasus, susah menjadi ahli. Orang boleh bergelar profesor doktor, tapi belum tentu bisa bikin surat kuasa, belum tentu bikin surat gugatan. The only way adalah dengan jam terbang yang tinggi. Itulah yang makanya saya nggak bisa tinggalin. Tapi bahagianya ya semu. Abang pernah merasa sulit dalam hidup? Apa yang paling tersulit saat menjalani hidup? Saya kebetulan dari kecil bukan dari keluarga miskin, termasuk orang yang berada untuk ukuran kecamatan. Saya tidak pernah susah hidupnya dari segi keuangan. Saya bersepuluh bersaudara, 6 orang sarjana murni orang tua yang salah sekolahkan ke Unpar Parahyangan. Yang tersulit saya alami adalah ya hampir pernah mau bunuh diri waktu saya dari kantor pengacara internasional Andan Buyung oleh Profesor Subekti waktu itu yang menulis KUH Perdata. Saya diminta masuk ke Bank Indonesia, pindah ke Bank Indonesia. Gubernur Bank Indonesia yang sekarang adalah satu angkatan sama saya. Tapi pada saat itu saya melihat saya tidak punya masa depan di sana. Nggak bisa kaya Pak di sana. Itu antara lain yang saya lihat waktu itu. Kedua, saya sarjana hukum, disuruh belajar hitung dagang, disuruh belajar neraca. Memang namanya bank kan. Disitulah saya menjadi pesimis. Karena terus-terusan stres hari demi hari, akhirnya hampir waktu itu minum Baygon. Tapi saat saya mau minum Baygon, tiba-tiba saya mendengar tukang beca di depan rumah yang sedang bermain gaplek bisa ketawa-ketawa. Di situ saya sadar, tukang beca bisa ketawa-ketawa, sedangkan saya pegawai Bank Indonesia sarjana hukum tidak mau bunuh diri. Sejak itulah tekad bahwa I have to do it. Saya harus pilih pekerjaan yang saya suka and I will do it the maximum way, dan berhasil. Di tengah keberhasilan Abang melewati masa-masa sulit segala macam, apa yang belum tercapai? Yang belum sebenarnya pertama saya tidak pernah tertarik jadi pegawai negeri, tidak pernah tertarik jadi DPR, tidak pernah tertarik jadi menteri. Jadi sebenarnya saya sudah hampir tercapai semuanya. Sekarang yang belum tercapai adalah bagaimana 3 anak saya jadi pengacara benar-benar berkualitas. Yang kedua, agar saya bisa pindah ke Bali dengan tenang, bisa tiap jalan pagi melihat berbagai pemandangan wanita cantik sambil olahraga, ya kayak begitulah, mau hidup tenang di Bali. Hanya itu tujuan saya terakhir. Tidak mau jadi pejabat dan tidak tertarik. Mau menikmati hidup. Benar, menikmati akhir hidup. Hidup tidak bisa ditambah, Bang Hotman, tapi kita bisa membuat hidup lebih berkualitas. Ya. Keyakinan saya mengatakan hidup sudah ditetapkan Tuhan. Sehingga ketika dia datang, kita tidak perlu takut dan kecewa. Karena kematian itu pasti datang. Ketakutan tidak memperlambat kematian, keberanian tidak mempercepat kematian. Tapi kita bisa membuat sisa hidup ini berkualitas. Mudah-mudahan sisa hidup Bang Hotman dan kita semua berkualitas. Baik, bermanfaat buat orang banyak. Di antara 2 orang ini, Opung Binahar Hutapea dan Rusmina Tio Binur Simanjuntak, siapa yang paling berpengaruh dalam hidup Abang? Wah, data saya dapat benar ya, sampai nama bapak saya tahu ya. Oke, yang paling berpengaruh adalah dua-duanya IQ tinggi, saya tahu itu. Tapi yang paling berpengaruh dalam hidup saya adalah ibu saya. Ibu saya itu, waktu saya kecil, kami 10 orang bersaudara, dia bisa beli ikan mujahir 1 ember tiap minggu ke pasar. Ikan mujahir itu disup tiap hari dan dikasih ke anaknya, dan selalu dengan pesan agar kau pintar di sekolah. Dia percaya, walaupun dia orang kampung, dia percaya bahwa makanan turut membantu IQ.
dia bisa sogok saya agar makan daun pepaya, makan telur. Jadi benar-benar ibu saya adalah yang paling berkesan dalam hidup saya. Cuma pada saat ada satu hal yang paling saya sesalkan, yaitu sesudah saya sukses, saya sering keluar negeri ditemani oleh ibu saya untuk check up ke rumah sakit. Sementara dianya saya tidak pernah check up karena tidak pernah mengeluh. Namanya juga ibu dari kampung kan spirit fight-nya kuat. Ya. Padahal dia sudah menderita darah tinggi. Padahal darah tinggi kan sebenarnya gampang diobatin. Akhirnya apa? Tiba-tiba jatuh di kamar mandi, pecah pembuluh darah. Itulah penyesalan yang saya tidak bisa maafkan diriku. Dia bisa berjam-jam temanin saya di rumah sakit di Mount Hill di Australia untuk check up diriku di rumah sakit. Sementara dianya tidak pernah saya check up. Itu aja penyesalannya, Pak Ustadz. Ada yang mau Bang Hotman klarifikasi? Karena banyak sekali thumbnail yang ingin Abang klarifikasi pada momen ini. Silakan. Ya, sebenarnya sih banyak titipan pesan kepada saya menanyakan inilah, tapi karena saya lihat berbau terkait dengan agama, saya tidak mau membahasnya di sini. Mungkin ada banyak pesan ke saya. Tolong tanyakan kepada Ustadz atas ucapan-ucapannya masa lalu yang seolah-olah menyindir agama lain. Tapi kan Pak Ustadz tadi udah jawab. Ya itu aja klarifikasi. Ya. Ini ada syair yang mau saya bacakan. Ya. Saya mau lantunkan tapi takut suara saya putus-putus. Jadi saya bacakan aja. Ya. Molo adung nasalah manang na urang bani haki. Saya anju mau. Mana tahu selama acara ini ada kata-kata tidak berkenan, cara menjawabnya tidak hormat, tidak sopan. Mudah-mudahan kita tidak tersinggung dan tidak merusak perasaan. Jawaban saya sama dengan bahasa Batak lagi. Dang adong nasala. Dang adong nasala, dak pola perlu anjuan, karena tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dimaafkan gitu loh. Itu artinya itu.